Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang mau meninggal sejatinya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tercantum dalam Quran surat Luqman ayat 34, kematian adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya, sehingga tidak ada yang mengetahui saatnya berpulang. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Dengan ketetapan tersebut, manusia hanya bisa menyiapkan diri menghadapi kematian. Manusia yang selalu taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya tentu lebih berpeluang meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan masuk surga. Dikutip dari kajian ngaji Atimah yang Kawis, ada beberapa karakter yang menandakan seorang hamba meninggal dalam kondisi baik. Berikut penjelasannya. Namun sebelum lanjut, sudilah kiranya Anda untuk subscribe channel kecil kami agar bertambah besar manfaatnya dan terus menyiarkan kajian Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut adalah ciri-ciri orang yang mau meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Pengucapan kalimat syahadat tentu lebih baik jika dibarengi penerapannya selama hidup. Berikut adalah hadis yang menyatakan seorang yang bersyahadat bisa masuk surga, yang artinya dari Ubadah bin Syamit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya, serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya. Allah akan masukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang 8 sekehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah berkeringat di dahi. Keringat pada dahi seorang muslim menandakan rasa malu akibat kesalahan saat masih hidup. Kondisi ini berbeda dengan seorang hamba yang tak lagi punya rasa malu atau bersalah. Berikut hadis yang menjelaskan keutamaan seorang muslim yang meninggal dalam kondisi dahi berkeringat. Artinya, seperti dijelaskan Abdullah bin Buraidah dari ayatnya, Rasulullah berkata, orang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah berpulang pada hari Kamis malam Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya telah menentukan keutamaan seorang muslim yang wafat pada malam Jumat. Dalam hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr, keutamaan yang sama berlaku bagi muslim yang meninggal di hari Jumat. Berikut adalah hadisnya. Tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, diberi anugerah mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, siapa saja yang mendapat anugerah mati syahid, mereka yang mati syahid insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga. Berikut adalah hadisnya. Telah menceritakan kepadaku
Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jaril dan Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau pun bersabda, kalau begitu, sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat pun berkata, lantas siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau pun kembali bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Maksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah meninggal saat melahirkan. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan keutamaan yang bisa diperoleh para ibu. Dalam sebuah hadis, orang yang terbunuh di jalan Allah atau fisabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam adalah mempertahankan diri dari perampok. Penjelasan dalam hadis ini juga berlaku bagi mereka yang membela diri dari tukang begal atau upaya lain yang bertujuan mengambil harta korban tanpa izin. Berikut adalah hadisnya. Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Dan siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia pun syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan penjelasan ini, semoga kita semuanya selalu berusaha menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim bisa berharap dianugerahi ciri-ciri orang yang mau meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Demikianlah video yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.